Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Rizky. Gue umur 18 tahun. Berasal dari kota Lamongan, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan pengalaman nyata gue pada saat gue bersama teman-teman gue melaksanakan pendakian tektok ke Gunung Pundak via Tahura. Waktu itu sekitar bulan November tahun 2020. Gue bersama teman-teman gue mempunyai rencana untuk melaksanakan pendakian tektok. Waktu itu hari Jumat, sekitar jam 2 siang habis Jumatan. Gue kumpul bersama 3 orang teman gue. Sebut saja nama temanku Adit, Arjun, sama Bintang. Gue berkata pada teman-teman gue, "Gimana bro, besok jadi enggak kita ngedaki?" Kata teman-teman gue, "Jadilah bro, tapi kemana besok jadinya?" Gue bilang, "Gimana kalau ke Pundak saja?" Teman-teman gue sejenak berpikir sambil menyeruput kopi. Tak lama berselang, mereka pun menyepakatinya. "Oh siap bro, kita besok ke Pundak aja ya," kata teman-teman gue. Aku bilang, "Berangkatlah guys." Malam harinya, aku bersama teman-temanku membeli jajan, air minum, dan jas hujan plastik buat perbekalan pendakian di esok hari. Tak lupa juga kita bawa P3K atau obat-obatan untuk berjaga-jaga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan. Kita bersepakat setelah beli perbekalan, kita janjian. "Bro, besok jam berapa nih?" kata gua. Si Adit menjawab, "Gimana kalau habis subuh?" Teman-temanku yang lain pun menyetujuinya. "Oke lah. Jangan lupa bangun tepat waktu," kata gue mengingatkan teman-teman gue. "Oke, santuy aja bro," jawab teman-teman gue. Malam harinya, ku mencoba untuk menutup mata, untuk mengistirahatkan diri sejenak, agar esok hari gue fit saat melaksanakan pendakian. Jam 11.00 gue mulai bisa tertidur. Sekitar jam 1-an gue bermimpi. Di dalam mimpi tersebut, perasaan gue sudah berada di atas gunung. Dan gue bertemu dengan kakek-kakek si penunggu gunung. "Aina, tolong apabila mendaki ke sini besok yang sopan ya. Dan jangan lupa teman-teman kamu diingatkan sambil kamu jaga ya. Kupasrahkan pesan ini kepadamu. Semoga kamu aman anak." Aku pun menjawab, "Ya kek, terima kasih telah diingatkan." Lantas aku terbangun dari tidurku. Aku langsung mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Pertanda apa nih ya Allah? Tak panjang pikir lagi, gue langsung bangun dari tempat tidur gue, mengambil air wudhu, lantas sholat tahajud. Dilanjut dengan sholat hajat untuk meminta hajat kepada Allah agar diselamatkan saat pendakian tersebut. Sekedar info,
Gue udah beberapa kali ke gunung ini. Sedangkan ketika temen gue tadi baru pertama ke gunung ini. Lanjut lagi ya ke ceritanya ya. Soal suatu hajat, gue mencoba nge-WA teman gue. Gue WA satu persatu. Diawali dari si Adit. Tampaknya dia masih tertidur. Si Bintang juga gue WA. Ternyata dia masih tertidur juga. Yang terakhir gue WA adalah si Arjun. Hei Jun, lu masih bangun kah? Dia balas WA gue. Ya, masih bangun. Ini lagi di warung. Biar besok nggak kesiangan. Gue ingetin dia. Jun, sebaiknya lu tidur dulu lah. Biar besok kamu fit saat pendakian. Insya Allah nggak kesiangan kok. Tapi dia masih tetap dalam prinsipnya. Dia tidak mau tidur. Ya udahlah, gue biarkan aja. Orang gue udah ingetin. Kemudian waktu menunjukkan pukul 3.30. Teman-teman gue satu persatu sudah on WA semua dan sudah bersiap-siap berangkat. Habis subuh mereka berkumpul di rumah gue. Kemudian jam 4.30 gue berangkat. Namun karena kita tadi semua belum sarapan, maka kita berhenti dulu di sebuah tempat makan. Waktu itu setelah makan, tiba-tiba kopi yang gue bawa buat perbekalan buat kita minum di atas gunung nanti, ternyata tiba-tiba tumpah. Astagfirullahaladzim. Pertanda apa lagi ini, ucap gue. Kata si Adit. Udahlah bro, positif thinking aja. Mungkin cuma tumpah biasa. Gue diam aja sambil tak berpikir di pikiran gue, kenapa ya gue banyak firasat-firasat ganjil ya. Tapi pikiran itu tidak gue hiraukan. Kemudian setelah itu kita berangkat dari Lamongan menuju ke Mojokerto, Gunung Pundak. Perjalanan tersebut dimulai pada pukul 5.15. Kemudian pukul 7.15 hampir saja menuju daerah Mojokerto. Ternyata gue yang saat itu berboncengan dengan si Arjun. Dan perlu diketahui juga, waktu itu kita berboncengan ya. Jadi si Arjun sama gue, si Adit sama Bintang. Tiba-tiba si Arjun waktu itu mau menabrak seorang kakek-kakek yang sedang mengendarai sepeda. Hampir kita terjatuh. Untung tidak terjatuh karena di belakang kita terdapat truk yang sedang melaju. Alhamdulillah ya Allah, kita selamat, ucap gue. Kemudian waktu menunjukkan pukul 7.30, kita berhenti sejenak di pom bensin untuk melakukan pengisian bahan bakar. Kemudian gue ingatkan pada teman-teman gue, hei bro, nanti jaga sikap ya kalau di atas ya, soalnya ada beberapa kejadian ganjil. Aku tadi malam juga mimpi gak enak. Teman-teman gue berkata, ya udahlah bro, bismillah dulu aja, kita jalanin. Oke, ucap gue. Ininya jaga sikap ya. Teman-teman gue serentak menjawab, siap. Kemudian waktu itu jam 7.45 kita sudah sampai di pos perizinan Gunung Pundak. Setelah beristirahat sejenak, kita naik bersama.
Waktu itu udara masih sangat sejuk karena di pagi hari. Kita masih menikmati pendakian tersebut. Waktu itu yang berada di paling belakang adalah aku, kemudian Adit, depannya lagi ada si Arjun sama si Bintang. Ada pepatah bilang, di gunung akan kelihatan sifat asli dari teman-teman kita. Mana yang benar-benar teman, mana yang enggak. Mana yang egois, mana yang enggak. Di situ kelihatan. Ada teman gue, si Bintang dan si Arjun. Kelihatannya ia sangat egois. Dan ia juga tidak dapat menjaga sikap sopan santunnya. Ia berlari sambil berkata-kata kasar. Udah aku peringatin berulang kali sama si Adit. Tapi dia masih tetap melanjutkan kata-kata kasarnya sambil berlari-lari. Gue ingetin yang terakhir kalinya ya. Jun, Tan, jangan banyak berkata kasar di sini. Bercanda boleh kok, tapi jangan keterlaluan gitu. Kita ini sedang bertamu. Ingat gue, peringatan gue kepada Arjun dan si Bintang. Arjun dan Bintang tidak menghiraukan. Adit berkata, "Woi, jaga sopan santun di sini. Ini gunung, bukan rumah kau," kata Adit. Namun mereka masih tetap diam dan tidak menghiraukan kami. Lantas aku bilang kepada Adit, "Ya udahlah bro, biarin. Orang kita juga udah ngingetin kok. Kalau mereka nggak mau dengerin, ya itu urusan mereka, bukan urusan kita." Si Adit berkata, "Iya sih bro, benar juga sih," kata si Adit. Waktu itu kita pecah rekor. Pendakian cuma setengah jam dari bawah hingga menuju puncak. Sekitar jam 8.30 kita udah nyampe di puncak. Arjun bilang ke gue, "Bos, ini kok kepala gue pusing ya. Kenapa ini bos?" Gue berkata, "Mungkin kamu sih gak tidur malam. Ya mungkin kecapean. Udahlah, bismillah aja, gak ada apa-apa," kata gue. Waktu itu teman-teman gue dan termasuk gue juga berfoto-foto di sana, mengabadikan foto, bercanda-canda, dan tidak lupa juga memakan bekal yang telah kita bawa, seperti jajan, kopi, ataupun air. Setelah kita puas menikmati pemandangan alam di atas Gunung Pundak, waktu itu sekitar jam 10.00, cuaca mulai mendung. Mulai ada bunyi guntur. Si Adit bilang, "Bro, kelihatannya ini mau hujan. Gimana kalau kita turun aja sekarang?" Kita pun setuju. Karena esok hari kita sudah sekolah. Jadi tidak mungkin kalau kita ngecamp di sini. Apalagi juga kita tidak membawa perbekalan. Akhirnya kita turun. Sebelum jauh dari puncak, sekitar hanya 10 meter, tiba-tiba si Arjun berlari kencang sambil berkata kasar, "Woi anjing!" Lantas dia kayak tidak sadarkan diri. Si Adit bilang kepada gue, Bro, woi bro, ini gimana ini? Si Arjunnya kayak kerasukan." Si Bintang pun menyahut, "Apa itu? Kelihatannya si Arjun mungkin sedang mengerjain kita. Mungkin ia cuma bercanda." Kebetulan gue juga bisa melihat hal-hal gaib ataupun mengobati orang kerasukan. Atau lebih bisa dikenal lagi, gue juga seorang anak indigo. Tanpa berpikir lama lagi, gue langsung mendekati si Arjun. Perlu diketahui, sebelah kanan kita adalah jurang
Waktu itu aku bilang kepada si Ade dan si Bintang, "Woi bro, kalian jaga di pinggir jurang ya. Apabila Arjun lari, langsung aja kalian tangkap. Biar Arjun tidak terjerumus ke dalam jurang." Mereka pun mengiyakan perkataanku. Aku ajak komunikasi perlahan. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum, Mbah." "Mbah, Assalamualaikum." Ia cuma diam, tidak menjawab salam dari aku. Kemudian, karena ini di gunung, aku tidak mau berkompromi. Sehingga si Arjun, mukanya aku beri air yang sudah aku doai. Setelah itu, aku bacakan azan di telinga kanannya, dilanjut dengan iqomah di telinga kirinya. Ternyata Arjun masih belum sadarkan diri. Aku berkata lagi, "Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbah, mohon keluar dari tubuh temanku ini, Mbah. Maaf ya, Mbah, kalau temanku punya salah," ucap gue. Ternyata masih belum mau keluar. Lantas, sempat aku tantang si dia. Si jinnya maksudnya. "Mbah, kalau nggak keluar, jangan salahkan gue. Kalau lu gue sakitin. Soalnya ini salah kamu sendiri. Telah mengganggu temanku. Mungkin juga temanku salah telah mengganggu Mbah. Tapi tolonglah, Mbah. Maafkan saja, Mbah. Kita nggak tahu, Mbah, kalau ada Mbah." Kemudian, tidak lama berselang, setelah aku bacakan Al-Fatihah dan ayat-ayat suci Al-Quran lainnya, alhamdulillah, si Arjun pun tersadar. Dan tiba-tiba, ia berkata kepada gue, "Ada apa, bos? Aku kok tiba-tiba agak lemas gini ya? Yang tadi habis ngapain? Kok tadi kelihatannya aku diajak cewek untuk berhubungan intim di sini?" Aku bilang, "Jun, itu tadi bukan cewek, tapi itu tadi si penunggu sini. Itu soalnya kamu nggak sopan, makanya yang sopan." Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah apabila pergi ke suatu tempat, hormatilah adat dan budaya tempat tersebut. Jangan kita sewenang-wenang. Apabila kita pergi ke gunung, janganlah kita merusak pegunungan tersebut. Janganlah kita tidak sopan terhadap penunggu-penunggunya, karena di situ juga banyak makhluk selain kita. Ada hewan, tumbuhan, dan barang gaib yang tidak terlihat. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.